salat gerhana matahari. Faqala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, tusalla fi jami'il awqatil manhiyyi 'anis salati fiha wa ghairil manhiyyi. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya salat gerhana matahari dapat dilaksanakan pada seluruh waktu. Artinya setiap waktu, baik itu waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan ibadah salat ataupun pada waktu yang tidak dilarang, ya, padanya pelaksanaan ibadah salat sunat. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat la tusalla fil awqatil manhiyyi 'anis salati fiha. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat ya tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan melaksanakan salat gerhana matahari pada waktu-waktu yang dilarang bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, sebagaimana kita telah bahas pada beberapa waktu yang lalu tentang waktu-waktu yang dimana waktu tersebut tidak dibenarkan bagi kita untuk melaksanakan salat sunat yang tanpa adanya sebab apapun. Wa amma Malikun farawa anhu Ibn Wahab annahu qala. Sedangkan Imam Malik, maka Ibn Wahab meriwayatkan sebuah pendapat dari beliau bahwasanya beliau berkata, la yusalla likusufis syamsi illa fil waqti alladhi tajuzu fihi nafilata atau tajuzu fihi nafilatu, ya. Jadi Imam Malik berdasarkan riwayat daripada Ibnu Wahab bahwasanya beliau berpendapat tidak dibenarkan salat gerhana matahari kecuali pada waktu yang memang dibenarkan pada waktu tersebut untuk dilaksanakan salat nafilah, ya, salat sunat tersebut. Wa rawa Ibnu Qasim, sedangkan Ibnu Qasim meriwayatkan anna sunnataha an tusalla duha ila zawal, bahwasanya di antara sunnah pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari adalah bahwa salat tersebut dilaksanakan pada waktu duha sampai dengan tergelincirnya matahari, artinya sebelum atau menjelang salat pelaksanaan ibadah salat zuhur. Itulah waktu yang disunnahkan untuk pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari menurut Ibnu Al-Qasim, salah seorang daripada murid daripada Imam Malik, Abdurrahman Ibn Al-Qasim nama beliau. Wa sabab ikhtilafihim fi hadhihi al-mas'alah, adapun sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah ikhtilafuhum fi jinsi salati allati la tusalla fil awqatil manhiyyi anhu. Jadi sebab perbedaannya pendapat dalam masalah ini adalah, ya, perbedaan pendapat ulama tentang jenis-jenis salat yang tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya tidak semua salat itu tidak dibolehkan untuk kita laksanakan pada waktu-waktu terlarang. Misalnya persis ketika matahari terbit dan persis ketika matahari sedang terbenam. Jadi tidak semua salat tidak dibolehkan, tapi ada salat-salat tertentu. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat tentang salat-salat apa saja yang memang tetap dibolehkan pada waktu-waktu terlarang tersebut. Nah, jadi di sini perbedaannya. Faman ra'a anna tilkal awqat takhtassu bi jami'i ajnasis salati lam yujiz fiha salatal kusufin wala ghairaha. Ya. Nah, bagi para ulama yang memandang atau berpendapat bahwasanya pada waktu-waktu terlarang tersebut memang tidak dibenarkan sama sekali untuk melaksanakan salat apapun. Nah, termasuk di dalamnya salat kusuf, maka mereka berpendapat ya nggak boleh, karena memang waktu-waktu tersebut memang betul-betul waktu yang dilarang bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah apapun.
Wa man ra'a anna tilkal ahadits takhtassu bin nawafil. Sedangkan di pihak lain ulama yang berpendapat bahwasanya boleh tetap melaksanakan salat kusuf pada waktu terlarang tersebut adalah bahwasanya mereka berpendapat waktu-waktu terlarang tersebut hanya dilarang untuk salat nawafil. Pernah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya sebagian ulama membedakan makna salat nafilah, salat nafilah dengan salat sunnah. Nah di sini ya ulama yang berpendapat boleh melaksanakan salat gerhana pada waktu terlarang tersebut mengkategorikan salat gerhana matahari itu bukan salat nawafil tapi masuk dalam kategori salat sunnah. Ya, jadi wa kanatis salatu indahu fil kusufi sunnatun ajaza dzalika. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi menurut mereka kusuf ini atau salat gerhana matahari tidak termasuk dalam nawafil atau nafilah, tapi dia masuk dalam kategori salat sunnah bagi yang membedakan jenis-jenis salat sunnah tersebut. Wa man ra'a aidan annaha minan nafli lam yujizha fi awqatin nahyi. Sedangkan bagi ulama yang menganggap bahwa salat gerhana ini masuk dalam kategori nafilah, maka mereka juga tidak membenarkan pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari pada waktu-waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan salat. Wa amma riwayatu Ibnu Qasim an Malik falaysa laha wajhun illa tashbihaha bi salatil 'iri. Nah, sedangkan pendapat daripada Ibnu Qasim tadi yang menyatakan bahwasanya salat gerhana matahari itu dilaksanakan pada waktu duha sampai dengan menjelang zuhur, itu tidak ada wajhun atau tidak ada dalil apapun kecuali dikiaskan kepada pelaksanaan ibadah salat hari raya, di mana salat hari raya itu dimulai sejak dari waktu duha sampai dengan menjelang waktu salat zuhur. Demikian pembahasan tentang waktu salat gerhana matahari, di mana di sini ada dua pendapat. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwasanya satu pendapat mengatakan bahwasanya salat gerhana ini bisa dilaksanakan kapan saja, termasuk pada waktu-waktu terlarang untuk salat. Sedangkan sekelompok lain berpendapat bahwasanya salat gerhana matahari hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu yang tidak dilarang bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, jadi baik bengah tengah menjelang terbit matahari itu atau sedang terbit matahari itu tidak dibenarkan, atau ketika matahari sedang terbenam. Baik, kita lanjutkan kepada masalah selanjutnya, yaitu masalah yang keempat, al-mas'alatur rabi'atu khutbatu salatil kusufi. Nah, ini tentang khutbah salat gerhana. Nah, bagi kita mungkin sebagian yang pernah mengikuti pelaksanaan ibadah salat gerhana tentu pernah menyaksikan ada prosesi khutbah. Nah, ini bagaimana? Apakah khutbah itu termasuk dalam kategori syarat daripada pelaksanaan ibadah salat gerhana atau tidak? Ini yang akan dibahas dalam masalah ini. Wakhtalafu aidan hal min syaratiha al-khutbatu ba'da as-salah. Apakah di antara syarat-syarat pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari ini adalah termasuk di dalamnya khutbah setelah salat atau tidak? Fadhahaba asy-Syafi'i ila anna dzalika min syartiha. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya di antara syarat pelaksanaan ibadah salat gerhana ini adalah adanya khutbah setelah salat gerhana. Jadi khutbahnya setelah salat gerhana. Nah, ini menurut Imam Asy-Syafi'i ini adalah salah satu syaratnya. Wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila annahu la khutbata fi salatil kusufi.
Ya, ini berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, di mana mereka berpendapat bahwasanya la khutbata fi salatil kusuf, tidak ada khutbah setelah salat gerhana. Wasababu fi ikhtilafihim, adapun sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah ikhtilafuhum fil illati allati min ajliha khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa lamman sarafa min salatil kusufi ala ma fi hadithi Aisyah. Nah, dia membuat perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat ulama tentang ilat. Ilat itu alasan atau sebab, ya. Di mana Nabi sebab Nabi berkhutbah ketika beliau selesai melaksanakan salat gerhana matahari sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Aisyah. Jadi di sini para ulama memang ada hadis, ya, yang menjelaskan tentang pelaksanaan salat gerhana, di mana Nabi, ya, ketika selesai melaksanakan salat gerhana beliau berkhutbah. Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Apakah khutbah yang dilakukan oleh Nabi itu, ya, ilatnya apa ini? Apakah ilatnya memang karena khutbah itu adalah bagian daripada syarat pelaksanaan salat gerhana, atau bukan, atau kebetulan saja ada sebab lain? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Wa dzalika annaha rawat, di mana Sayyidah Aisyah, ya, meriwayatkan annahu lamma sarafa minas salati, ya, lalu bahwasanya ketika Nabi selesai melaksanakan salat gerhana, wa qad tajallatis syamsu, sedangkan matahari sudah terang, ya, hamidallaha, lalu beliau memuji Allah, wa athna alaih, ya, memuji dan memuja Allah. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, innasyamsa, bahwasanya sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani min ayatillah, bahwasanya matahari dan bulan ini merupakan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yukhsafani limauti ahadin wala lihayatihi, sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak akan tertutup atau tidak gelap, bukan karena kehidupan seseorang dan bukan pula karena kematiannya. Nah, ini khutbah Nabi ketika, atau salah satu khutbah Nabi ketika beliau selesai melaksanakan ibadah salat gerhana, ya. Faza'ama Syafi'i, jadi dari berdasarkan riwayat tersebut Imam Syafi'i mengklaim, ya, mendakwakan annahu innama khataba li anna min sunnati hadhihi salati al khutbatu kal hali fi salatil idaini wal istisqa. Jadi Imam Syafi'i menganggap atau mengklaim bahwasanya khutbah yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau selesai melaksanakan salat gerhana, nah, ini merupakan bagian daripada syarat pelaksanaan ibadah salat kusuf, sebagaimana halnya pelaksanaan ibadah salat hari raya dan salat minta hujan, salat istisqa. Nah, nanti akan kita bahas juga tentang salat istisqa. Jadi beliau menganggapnya bagian daripada sunnah. Artinya kalau bagian dari sunnah, bagian daripada syarat. Wa za'ama ba'du man qala biqauli ulaik anna khutbatan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Nah, sedangkan kelompok lainnya, kelompok ulama lain yang mengatakan bahwa itu bukan bagian daripada syarat, khutbah bukan bagian daripada syarat salat gerhana, bahwasanya anna khutbatan nabiyyi alaihi salatu wassalam, bahwasanya khutbah yang disampaikan oleh Nabi ketika selesai salat gerhana itu innama kanat yauma idzin li anna an-nasa za'amu anna asy-syamsa innama kasafat limauti Ibrahim ibnahu alaihi wassalam. Nah, jadi kelompok ini mengatakan bahwasanya
Itu khutbah Nabi bukan karena itu bagian daripada sunnah, tetapi karena kebetulan pada waktu itu ada sebagian orang, mengklaim bahwasanya gerhana matahari yang terjadi pada waktu itu adalah karena kematian atau karena wafatnya anaknya Nabi SAW, yaitu Ibrahim. Jadi supaya berita ini atau dakwaan ini tidak melebar kemana-mana, tidak menjadi fitnah, lalu Nabi mesti menyampaikan wasiat tadi, bahwasanya matahari dan bulan itu bukan tertutup karena kematian anak beliau, tapi memang itu adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi hanya untuk membantah dakwaan sebagian orang tentang sebab-sebab terjadinya gerhana matahari pada waktu itu. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwasanya khutbah itu adalah bagian daripada syarat pelaksanaan salat gerhana. Nah, disinilah terletak perbedaan pemahaman tentang ilat atau alasan Nabi melakukan khutbah setelah salat gerhana matahari pada waktu itu. Baik, selesai tentang khutbah, masalah khutbah pada salat gerhana. Nah, jadi kalau ada yang tidak khutbah, ya berarti ya landasannya seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu tentang salat gerhana bulan. Ya, gerhana matahari selesai, kita masuk dalam pembahasan salat gerhana bulan. Ya, karena saya merasa bahwa dalam waktu-waktu ini sering sekali terjadi gerhana, apakah itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, beberapa waktu lalu, ya sebulan atau 2 bulan yang lalu, ya baru saja terjadi gerhana matahari, ya kan, yang lumayan, gerhana matahari cincin, yang itu jarang sekali terjadi. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisatu salatu kusufil qamar. Masalah yang kelima, salat gerhana bulan. Walaupun ada sebagian ulama membedakan namanya, ya. Kalau untuk gerhana bulan matahari disebut dengan kusuf, sedangkan gerhana matahari disebut dengan khusuf. Tapi sebagian ulama menyamakan, ya. Cuman di ujungnya saja yang dibedakan. Kusuful syamsi dengan kusuful qamar. Wakhtalafu fi kusufil qamari. Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan ibadah salat gerhana bulan. Fadhahaba asy-Syafi'i ila annahu yusalla lahu fi jama'atin. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya salat gerhana bulan juga dilaksanakan sebagaimana halnya pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari, yaitu fi jama'atin, secara berjamaah. Wa ala nahwi ma yusalla fi kusufi syamsi, ya sebagaimana halnya tata cara pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari. Wa bihi qala Ahmad wa Dawud wa jama'atun. Demikian pula pendapat ini juga diikuti oleh pendapat Imam Ahmad, pendapat Daud Az-Zahiri, dan sebagian kelompok ulama yang lain. Wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila annahu la yusalla lahu fi jama'atin. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam hal ini sepakat sebagaimana mereka berdua sepakat pada pembahasan tentang waktu salat gerhana matahari, ya. Jadi di sini Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya salat gerhana bulan la yusalla lahu fi jama'atin, tidak dilaksanakan secara berjamaah. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i tadi yang disunnahkan juga dilaksanakan secara berjamaah. Wastahabba ayusalla an-nasu lahu ayusalli an-nasu lahu afdhadan rak'ataini kasairis salawatin nafilah. Dan disunnahkan menurut beliau-beliau berdua ini bahwasanya salat gerhana bulan dilaksanakan oleh kita, ya, oleh umat dengan cara afdhadan, sendiri-sendiri,
ya raka'ataini, 2 rakaat, sebagaimana kasairis shalawatin nafilah, sebagaimana halnya salat sunnah atau salat nafilah yang lain. Wa sabab ikhtilafihim, adapun sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah ikhtilafum fi mafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam, ya, perbedaan pemahaman terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yukhsafani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yakshifa ma bikum wa tasaddaqu. Ini hadis yang di atas tadi, cuman ini disebut dengan redaksi yang lebih lengkap, ya. Di mana dalam hadis ini dikatakan, ya, tentang perintah pelaksanaan ibadah salat gerhana. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat daripada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak akan gelap, tidak akan tertutup dengan kematian atau karena sebab kematian seseorang, dan bukan pula karena sebab kehidupannya. Fa idza ra'aitumuhuma, maka jika kalian melihat keduanya dalam keadaan tertutup atau gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa sallu, dan salatlah kalian, hatta yakshifa ma bikum, sehingga dibuka kembali atau diterangkan kembali kepada kalian keduanya, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Nah, di sini juga disebutkan di antara sunnah pelaksanaan ibadah salat gerhana ini adalah pertama berdoa, kemudian kita melaksanakan salat, dan setelah itu kita disunnahkan untuk bersedekah. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faman fahima hahuna min al-amri bis-salati fihima ma'na wahidan wa hiya as-sifatu allati fa'alaha fi kusufi asy-syamsi ra'a as-salata fiha fi jama'atin. Jadi bagi yang memahami bahwasanya perintah yang ada dalam hadis ini merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan perintahnya antara perintah untuk melaksanakan salat gerhana matahari dengan gerhana bulan, ya, wa hiya sifatul lati fa'alaha fi kusufi syamsi, dan tata caranya juga sesuai dengan tata cara pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari, ra'as salata fiha fi jama'atin. Maka para ulama memahaminya bahwasanya perintah itu adalah perintah yang sama, ya, dan maka salat itu dilaksanakan salat gerhana bulan itu dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana halnya salat gerhana matahari. Wa man fahima min dzalika ma'na mukhtalifan, sedangkan bagi para ulama yang memahami bahwasanya perintah ini adalah perintah yang berbeda, tidak sama antara perintah pelaksanaan salat gerhana matahari dengan gerhana bulan, li'annahu, kenapa? Lam yurwa anhu alaihi salatu wassalam annahu shalla fi kusufil qamari ma'a kathrati dawranihi. Nah, ini dia. Masalahnya adalah kenapa yang satu memahami bahwasanya tidak sama perintah salat gerhana untuk melaksanakan salat gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kenapa? Karena tidak ada, lam yurwa, tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahu shalla fi kusufil qamar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada gerhana bulan ma'a kathrati dauranihi, meskipun berkali-kali terjadi gerhana bulan, tapi Nabi tidak pernah atau tidak ada satu riwayat, walaupun mungkin ada beliau melaksanakan, tapi tidak ada riwayat, berarti sama dengan tidak ada. Nah, tidak ada satu riwayat pun yang meriwayatkan, ya, bahwasanya Nabi pernah melakukan salat gerhana bulan meskipun gerhana bulan terjadi berkali-kali pada masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mafhumu min dzalika aqalla ma yantaliqu alaihi ismi salatin fi syar'i. Maka yang dilaksanakan karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka karena tetap ada perintah, tapi kan perintah salat tetap ada, tapi karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka dipahami dari perintah tersebut bahwasanya pemahamannya adalah pemahaman salat
sunat biasa. Artinya tidak ada contoh, maka salat sunat gerhana bulan dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan ibadah salat nafilah yang lain, yaitu dilaksanakan dengan cara sendiri-sendiri. Wa kanna qaila hadzal qaul, ya seolah-olah ya, bagi orang yang berpendapat seperti pendapat ini, yara annal asla, bahwasanya dasarnya adalah atau hukum asalnya adalah huwa ayyuhmala ismu salatin fi syar'i idza warada al-amru biha ala aqalli ma yantaliqu alaihi hadzal ismi fi syar'i illa yadulla ad-dalil ala ghairi dzalik. Ya, para ulama di sini memahami bahwasanya ketika ada perintah pelaksanaan ibadah salat, maka secara otomatis salat itu dilakukan sebagaimana ketentuan salat secara dasar. Bagaimana ketentuan pelaksanaan salat, ya, pada hukum asalnya adalah dilaksanakan secara sendiri-sendiri, kecuali ada dalil yang memerintahkan dengan tata cara yang berbeda. Nah, di sini dalam hal pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari ada contohnya, dicontohkan oleh Nabi atau ada dalilnya bahwa Nabi melaksanakan secara berjamaah. Nah, sedangkan salat gerhana bulan Nabi tidak memberikan contoh. Nah, sehingga dipahami ya berarti perintahnya tetap kembali kepada perintah asalnya. Bagaimana perintah asal untuk melaksanakan salat? Ya, perintah asal pelaksanaan salat adalah dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Nah, maka para ulama yang Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat ya kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Salat itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri, apalagi itu adalah hanya salat sunnah atau nafilah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa salat itu dilaksanakan secara berjamaah. Tapi di sini tidak ada dalil, maka tetap kembali kepada hukum asal, yaitu dilaksanakan secara sendiri-sendiri. فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله. Ya, jadi ketika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat gerhana matahari, ya, maka baqiya al-mafhum fi kusufil qamar ala aslihi, sehingga ya, karena pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman terhadap salat gerhana bulan tetap seperti asalnya. Sedangkan Imam Syafi'i yahmilu fi'lahu fi kusufi syamsi bayanan limujmali ma amara bihi minas salati fihima fawajaba al-wuqufu 'inda dzalik. Nah, sedangkan Imam Syafi'i memahami dalil pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari, ya, hadis pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari ini menjadi hadis penjelas, bayan. Jadi walaupun dalam perintah pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari dan gerhana bulan itu satu perintah, ya, maka dengan adanya hadis tentang tata cara pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari, maka hadis itu menjadi penjelas terhadap hadis yang umum, hadis perintah umum untuk melaksanakan ibadah salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, jadi karena ada hadis yang menjelaskan tata cara pelaksanaannya, dianggap ya sama saja pelaksanaan ibadah salat gerhana bulan sebagaimana pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari. Wa za'ama Abu Umar ibn Abdul Bar annahu ruya an Ibn Abbas wa Uthman annahuma sallaya fil qamari fi jama'atin rak'ataini fi kulli rak'atin ruku'ani mithla qauli Syafi'i. Nah, coba di sini ada dakwaan atau ada pendapat, ada klaim dari Abu Umar ibn Abdul Bar, salah seorang ulama Maliki, ya, bahwasanya ada riwayat
Ya, ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Utsman. Berarti riwayat bukan hadis, tetapi ini namanya hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat, atau dalam bahasa lain disebut dengan athar, ya, dari sahabat, bahwasanya Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi, dan Utsman bin Affan, keduanya pernah melaksanakan salat gerhana bulan dengan cara berjamaah, raka'ataini, dengan 2 rakaat, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, ruku'ani, 2 kali ruku', mithla qauli Syafi'i, sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada klaim atau dari Abdullah Abu Amr Ibnu Abdul Bar, ya, bahwasanya ada riwayat dari sahabat bahwa mereka pernah melaksanakan dengan tata cara berjamaah. Artinya setidaknya bagi yang melaksanakannya secara berjamaah, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi setidaknya perbuatan sahabat itu bisa menjadi landasan pelaksanaan salat gerhana bulan selama riwayatnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia. Jadi apapun, ya, riwayat, apakah itu riwayat daripada sahabat ataupun riwayat daripada Nabi SAW, selama sanadnya atau proses periwayatannya ini dapat dipertanggungjawabkan, maka hadis itu atau riwayat itu bisa dijadikan sebagai salah satu landasan hukum. Dalam hal ini ketika tidak ada hadis, maka ada riwayat daripada sahabat, maka itu dibenarkan untuk dijadikan sebagai salah satu landasan hukum. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang salat as-salatu lil zilzalati war-rihi waz-zalmati atau waz-zulmati. Nah, ini mungkin kita belum pernah dengar, ya. Kalau salat gerhana bulan, gerhana matahari, salat minta hujan, itu pernah kita dengar. Nah, ini salat ketika terjadi gempa. Istahabba qaumun as-salata liz-zilzalati war-rihi waz-zulmati wa ghairi dhalika min al-ayati qiyasan ala kusufil qamari wasyamsi linassihi alaihi salatu wassalam ala al-illati fi dhalik. Ya. Sebagian ulama, ya, mensunnahkan atau menyundahkan bagi kita untuk melaksanakan salat lizilzalah, karena terjadinya gempa, warrih, atau karena angin kencang. Kan ini bukan rih itu angin, tapi maknanya sini adalah angin kencang, badai lah, kita bisa katakan badai, ya, bukan angin biasa, ya. Kemudian wazulmati, gelap. Mana gelap di sini? Enggak ada bintang sama sekali, bulan nggak ada, bintang nggak ada, atau tiba-tiba di siang hari itu gelap, bukan karena gerhana matahari, tapi karena sesuatu mungkin, ya, gelap, ya. Nah, ini bagaimana, ya, alasannya bagaimana? Wa ghaira dzalika, dan juga hal-hal lain, ya, wa ghaira dzalika minal ayati, hal-hal lain yang menjadi bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya apa? Tiba-tiba mungkin daerah kita dipenuhi oleh binatang, apakah itu pegeseng atau apakah itu belalang, seperti yang pernah terjadi pada kaum Nabi Musa dulu, ya kan? Nah, ini juga merupakan bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Tidak biasa terjadi. Masa tiba-tiba banyak belalang yang mungkin jumlahnya ribuan. Nah, ini juga bagian daripada kekuasaan Allah. Dan sebagian ulama juga menyunnahkan kita untuk melaksanakan salat pada kondisi-kondisi seperti ini. Alasannya apa? Qiyasan ala kusufil qamari wasyamsi. Ya, qiyas. Ya, disamakan hukumnya dengan hukum salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kenapa? Linassihi alaihi wasallam ala al-illati fi dzalika. Karena dalam hadis perintah tentang pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari dan gerhana bulan ada disebutkan oleh disebutkan oleh Nabi ilatnya. Apa ilatnya? Ayatun.
ayatan min ayatillah, bahwasanya gerhana itu adalah salah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti setiap peristiwa yang di situ menunjukkan bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan salat sunnah pada kondisi-kondisi tersebut. Wahia kaunuha ayatan, itu di mana ilat yang disebut di situ adalah ayat, bahwasanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min aqwa ajnasil qiyas indahum. Nah, karena di situ jelas-jelas disebutkan tentang ilatnya di dalam perintah pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka ini menunjukkan bahwasanya itu di antara qiyas yang paling kuat adalah qiyas kepada suatu hukum yang pada hukum tersebut disebutkan ilatnya. Ya, pada hukum itu disebutkan ilatnya. Nah, kebetulan di dalam hadis tentang perintah pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari dan gerhana bulan disebutkan secara jelas ilat pelaksanaannya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Li'annahu qiyasul illati allati nassa 'alaiha. Ya, karena qiyas dalam hal ini adalah qiyas yang memang disebutkan secara tekstual ilatnya. Lakin lam yara hadza Malik wala Syafi'i wala jama'atu min ahli al-'ilm. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga beberapa orang ulama yang lainnya ya tidak berpendapat demikian. Artinya tidak disunnahkan. Kenapa? Tidak ada landasan secara jelas yang dicontohkan oleh Nabi tentang pelaksanaan ibadah salat sunnah pada kondisi-kondisi tersebut. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, in shalla lil zilzalati faqad ahsana. Jadi ini ada pendapat yang lebih soft ya, lebih ini ya dari Imam Abu Hanifah, mana beliau pernah melaksanakan salat karena terjadinya gerhana. Demikian ya pembahasan kita pada malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang pelaksanaan ibadah salat minta hujan. Nah, ini juga dalam kondisi-kondisi tertentu dan ini yang paling sering terjadi musim kemarau. Ya, hampir setiap tahun kita berhadapan dengan musim kemarau. Ya, tentunya ya kondisi ini membuat kita ya berada dalam kondisi yang sulit sehingga kita disunnahkan untuk melaksanakan salat ibadah minta hujan, dan tentunya perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat minta hujan yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada langsung kita tutup ya. Baik, tidak ada. Ya, kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadikan ilmu bagi kita dan memberikan manfaat dan pahala bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.